kepada umatnya, termasuk kita, yakni wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat inilah yang pertama kali disampaikan oleh para dai di setiap tempat. Karena hanya dengan wasiat takwa itulah umat manusia akan selamat dunia maupun akhirat. Oleh karenanya, marilah kita introspeksi diri. Apakah dalam hati kita ini telah tertanam jiwa takwa itu? Jiwa tersebut ditandai 3 hal, yakni pertama, apabila dalam diri kita, dalam hati sanubari kita tertanam sebuah keyakinan akan keesaan Allah, itulah yang dinamakan iman. Kedua adalah apabila diri kita senantiasa menjalankan syariat Islam dimanapun kita berada, dan inilah yang dinamakan Islam. Dan ketiga adalah apabila diri kita ini di setiap tempat dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain, senantiasa berbuat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, itulah yang disebut dengan ihsan. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada para pendengar untuk melihat kembali tata kehidupan keagamaan kita dan tata kehidupan kemasyarakatan kita. Ajaran agama yang kita laksanakan mengantarkan kita kepada jalan keselamatan kita saat ini maupun keselamatan kita kelak di hari akhir. Kesempurnaan pelaksana ajaran Islam menjadi sebuah tuntutan yang harus kita penuhi. Salah satu arah menuju kesempurnaan itu adalah adanya rasa tanggung jawab sosial dalam diri kita masing-masing. Memperhatikan kondisi kehidupan kemasyarakatan kita saat ini, kiranya perlu kita telaah kembali terjadinya krisis moral pada masyarakat. Sesungguhnya diawali dengan kurangnya rasa tanggung jawab sosial dalam diri seseorang dalam bermasyarakat. Sikap individualistis, egoistis, dan mencari menangnya sendiri sering dikedepankan, sehingga mengakibatkan sebuah kegoncangan di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya revisi tata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada generasi penerus bangsa hendaknya ditanamkan jiwa yang mempunyai tanggung jawab sosial. Penanaman jiwa ini sudah semestinya ditanamkan sejak anak-anak usia dini, sehingga kelak pada waktunya kondisi masyarakat tidak mengalami kegoncangan seperti yang kita rasakan bersama saat ini. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, sesungguhnya seperti apakah gambaran jiwa yang mempunyai tanggung jawab sosial itu? Dalam jiwa anak-anak para generasi penerus bangsa, hendaknya kita tanamkan jiwa sosial, yakni jiwa takwa, persaudaraan, rahmat, suka melebihkan orang lain, jiwa pemaaf, dan jiwa pemberani. Jiwa takwa adalah jiwa yang tertanam hasil keimanan yang dalam hasilnya terkait dengan muqarabah atau penjagaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemurkaan dan siksanya. Jiwa yang mutakin akan senantiasa membimbing dan dibimbing oleh Allah secara langsung, dan terhindar dari rasa was-was terhadap persoalan-persoalan keduniaan, sebab mereka akan selalu diberi jalan keluar dari setiap persoalan, dan Allah telah menyediakan rezeki baginya untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar dari berbagai persoalan, dan Allah terus memberi rezeki baginya
dengan tidak disangka-sangka. Ini berarti Allah telah menjamin perekonomian orang-orang yang muttaqin. Takwa seseorang yang beriman merupakan sumber segala sifat yang mulia dalam masyarakat dan merupakan satu-satunya jalan mencegah kerusakan, kemaksiatan, dosa, dan duri-duri maksiat. Bangsa Indonesia dan negeri kita ini pasti tidak akan terkena musibah berbagai krisis multidimensi seperti yang telah dirasakan kita bersama. Jika penduduk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan oleh Allah rezeki yang cukup. Hal ini sungguhnya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan pintu bagi mereka barokah yang besar dari langit dan bumi. Tetapi mereka telah berdusta, maka kami timpakan kepada mereka azab atas apa yang mereka lakukan. Selanjutnya ajaran jiwa persaudaraan, yaitu ikatan kerohanian yang dapat menimbulkan rasa belas kasihan, cinta kasih dan penghormatan kepada orang lain dengan dasar akidah Islam, ikatan iman dan takwa. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa seorang Muslim dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, sehingga tidak boleh saling menganiaya dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, pada waktu kapanpun. Setiap saat harus saling menyayangi meskipun pahit rasanya. Terhadap sesama Muslim harus saling melindungi, tidak boleh menyerahkannya kepada musuh, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Setiap Muslim itu diharamkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hal ini seperti kita menjaga pribadi satu sama lainnya. Inilah sebenarnya gambaran seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya memang sulit tata kehidupan seperti itu untuk diterapkan, sedangkan kita sendiri umat Islam belum menghayati tentang makna takwa yang sesungguhnya. Rasa egoisme tentu sering muncul dalam diri kita. Namun sesungguhnya jika hal tersebut ditanamkan sejak dini, tentulah tidak akan merasakan kesulitan yang berarti baginya. Kaum muslimin dan pendengar dimanapun saja berada, berikutnya adalah menanamkan jiwa rahmat, yaitu perasaan lemah lembut dalam hati seorang sebagai tanda penuh ingatan, naluri dan kerendahan hati, yang semua itu mempunyai tujuan untuk menimbulkan rasa belas kasihan kepada orang lain, ikut merasakan rasa duka cita yang mendalam oleh orang lain yang mencoba untuk menahan air mata sedih dan pedih itu. Sikap rahmat merupakan sumber dari segala kebaikan dan kebajikan serta keamanan dalam diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, negeri yang dipimpin oleh Nabi Muhammad selalu dalam keadaan tentram. Maka sesungguhnya jika anak-anak bangsa ini ditanamkan sedini mungkin tentang jiwa rahmat dalam pribadinya, niscaya negeri ini kelak akan tertram, tidak penuh berbagai macam gejolak sebagaimana yang kita rasakan pada berbagai sektor. Hal yang perlu ditanamkan berikutnya adalah jiwa melebihkan orang lain. Maksudnya adalah menanamkan rasa senang melebihkan pada orang lain daripada melebihkan dirinya sendiri dalam hal kebaikan dan kepentingan yang lebih bermanfaat. Sikap seperti ini merupakan sikap mulia jika diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Sikap melebihkan orang lain
menunjukkan akan kebenaran iman, kebersihan jiwa dan kesucian hati. Sikap ini juga dikukuhkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Ars ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa sukha nafsihi faulaika humul muflihun. Bahkan mereka mengutamakan kawannya lebih dari diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang terpelihara dari kikirnya jiwanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Penanaman jiwa yang berikutnya adalah jiwa pemaaf, yaitu sebuah perasaan rohani yang mulia yang didasari dengan semangat toleransi, sifat mengalah dari hak sendiri. Bersikap pemaaf merupakan sikap kebaikan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mereka yang menahan amarah dan maafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Adapun penanaman jiwa yang terakhir ialah jiwa pemberani. Jiwa keberanian merupakan kekuatan yang luar biasa untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Sikap pemberani, tegas dan benar telah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya dia adalah seorang yang lemah lembut, terkenal sebagai seorang yang sering menangis, hatinya halus, selembut angin dan mendayu. Perangainya lembut bagaikan sutra, bersifat belas kasihan sebagai sang ibu. Namun dalam keadaan menegakkan kebenaran, sikap tersebut berubah 180 derajat. Dia seorang yang revolusioner, sebagaimana ombak lautan meraung bagaikan seekor singa. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peristiwa pasca wafatnya Rasulullah SAW. Di antaranya peristiwa kekhawatiran umat Islam sepeninggal Nabi, peristiwa pembangkangan zakat oleh kaum aghnia, dan lain-lainnya. Jihad paling besar adalah jihad fisabilillah dalam menghadapi penguasa yang zalim. Rasulullah SAW bersabda, afdhalul jihadi kalimatu haqqi inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah perkara yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, itulah sekelumit apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan penanaman tanggung jawab sosial sejak dini ini akan menghasilkan generasi-generasi yang mutakin, generasi-generasi surgawi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.